Oke, jangan dihabisin dong. Enggak. Bentar ya. Lanjut Tunggu kerja dulu. Alergi dengan susu sapi, seorang wanita pelaku gaya hidup sehat membuat olahan susu berbahan kacang almond. Selain sehat, susu tidak menggunakan bahan pengawet. Belakangan ini masyarakat sudah mulai peduli akan bahaya dari kandungan makanan instan. Nah, gaya hidup organik biasanya menjadi pilihan. Pasalnya mulai dari proses penanaman hingga panen, tanaman dilakukan secara natural dan tidak mengalami proses kimiawi. Salah satu bahan organik yang dilirik adalah penganan dari kacang almond. Ada banyak khasiat dari sebiji kacang almond. Selain bermanfaat sebagai sumber antioksidan bagi tubuh, almond juga kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Mengkonsumsi almond secara teratur juga bisa menurunkan berat badan karena rendah kalori dan tanpa kolesterol. Penasaran mencoba olahan dari almond, saya pun bertemu Yena, seorang pengusaha susu sehat berbahan almond. Usaha minuman berlabel organik ini sudah ditekuni Yena sejak tahun lalu. Berawal dari kebiasaan menerapkan pola hidup sehat dan tidak menyukai susu sapi, Yena memilih almond untuk diolah menjadi susu. Sejak bikin ini, saya lebih mendalami riset tentang almond itu sendiri. Kegunaannya banyak sekali. Dengan kegunaannya yang banyak itu, akan lebih mudah Anda untuk meminum olahan dari kacang almond ini daripada Anda harus mengunyah misalnya 1 jar kacang almond. Ini Anda bisa minum di mana saja, kapan saja, bisa dibawa kemana-mana juga kan. Lalu seiring bertambahnya usia, apalagi saya sekarang sudah memiliki 2 orang anak, saya pun membutuhkan asupan kalsium yang cukup. Salah satu alternatifnya dengan susu almond. Ternyata proses pembuatannya tidak sulit. Pertama, rendam kacang almond selama 8 jam, kemudian dicuci hingga bersih. Siapkan bahan organik lainnya seperti garam organik dan ekstrak vanili organik. Selanjutnya, kacang almond di blender dengan air hingga halus selama beberapa menit. Dan terakhir, proses penyaringan kacang almond agar menjadi susu almond atau biasa disebut raw almond milk. Setelah ini yang harus dilakukan? Tinggal diperas. Oke, ini proses memeras ya? Iya, ini diperas dengan kain kah. Nah, sekarang adalah proses memeras. Fungsinya itu buat apa ya Mbak? Memisahkan hasil olahan tadi dari ampasnya. Jadi untuk memisahkan sari almond dengan ampasnya. Nah ini ampasnya dan nanti hasilnya jadi kayak gini. Tapi karena saya masih pemula, jadi masih agak kaku. Bikin yang sweet ya. Mau coba bikin? Boleh. Oke, silakan. Itu kacang yang sudah direndam dan ditiriskan. Sementara untuk mendapatkan rasa, Yena menggunakan pemanis alami dari kurma. Akhirnya, raw almond milk sudah jadi. Susu almond bisa langsung dikonsumsi tanpa harus melalui proses pemanasan, sehingga kandungan gizinya tetap terjaga.
lebih manis ya, itu kenapa? Tadi kan kita bikinin pakai Oh kurma. iya, tadi kita pakai kurma ya. Oke. Nah, ternyata susu almond ini juga sangat bermanfaat bagi tubuh. Dan penelitian mengatakan bahwa susu almond lebih baik daripada susu biasa. Nah, jangan buang ampasnya. Karena bisa dimanfaatkan kembali menjadi tepung almond atau almond butter. Ada banyak varian rasa dari susu almond. Original atau plain, manis kurma, green tea, dan kopi. Karena tidak melalui proses pasteurisasi, susu ini sangat sensitif pada perubahan suhu. Susu almond harus disimpan pada pendingin dan dapat bertahan hingga 1 minggu. Wilfred salah satu pelanggan yang rutin mengkonsumsi susu almond. Karena menggunakan konsep penjualan online, membuat Wilfred semakin mudah untuk mendapatkan susu almond kesukaannya. Kalau kita minum susu sapi, kita punya perasaan enak, mual. Kalau minum susu almond karena lemaknya nabati, jadi seger, bagus juga buat badan. Kini ada banyak cara untuk memulai hidup sehat. Susu almond dibanderol dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000. Anissa Pratiwi, Iras Anggraini melaporkan untuk NET. Almond milk sekarang memang sedang ngetren di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tapi ternyata ada fakta menarik, teman-teman. Jadi saya itu merasa selalu laktos intoleran seperti pemilik almond milk tadi gitu. Terus keluarga saya atau teman-teman saya yang berdarah Tionghoa juga kebanyakan laktos intoleran. Oh ya? Terus saya akhirnya berasumsi sendiri, ini hanya asumsi di awalnya. Oh mungkin memang orang Chinese itu nggak bisa kali ya mengkonsumsi susu gitu karena mereka tidak kuat perutnya. Terus saya penasaran, tapi ini ada nggak sih penelitiannya? Ternyata ada. Oh, ya? Jadi dari Pusat Kesehatan Nasional Inggris mereka mengatakan bahwa kalau misalnya di dunia ini orang-orang Swedia itu 1 dari 50 masyarakatnya itu laktos intoleran. Tapi kalau orang-orang Chinese itu semuanya memiliki kondisi laktos intoleran. Gitu. Tapi meskipun saya laktos intoleran, saya tidak peduli. Misalnya setelah makan es krim atau minum susu perut Biasanya saya tidak enak. bergejolak ya? Oh banget, bergejolak dan akhirnya kemana ya Minum kalian lagi. semua tahu gitu. Cuma tetap aja saya terus geber karena untuk membiasakan tapi nggak pernah terbiasa. Tapi itulah, betul. Tapi itu juga penting. Apa pentung? Aduh, akibat es krim jadi dipentung gitu. Maksudnya penting gitu kan. Itu juga sebagai tips kamu tuh awet muda. Seperti kayak film zaman dulu, gejolak kaula muda. Jadi sesekali kita perlu ada gejolak-gejolak itu supaya tetap kita awet muda. Bener. Tapi kalau ngomongin almond tuh juga membuat awet muda loh Adrian. Apalagi kalau buat kulit. Karena baru-baru Apa ini khasiatnya, saya gimana? mencoba sabun almond. Jadi sabun almond itu tuh luar biasa, bikin kulit tuh jauh banget lebih kencang. Terus di dalam sabunnya itu ada kan kalau saya ngomonginnya kecantikan lagi. Nggak apa-apa. Saya juga Ada membutuhkan scrubnya, informasi ada ini. scrubnya. Jadi setelah selesai mandi tuh kulitnya tuh terasa lebih kencang, jadi awet muda. Oh, Itu gitu. recommended banget buat Anda yang nyari sabun. Nggak bikin sabun kering ya, Nas? almond. Nggak bikin kering? Enak banget. Oke. Jauh Itu lebih juga moist. enak di kulit tapi enak juga dimakan. Karena sekarang lagi hits di Jakarta yang namanya almond butter semuanya. I like almond milk, I like almond butter. Saya belum pernah nyoba sih. Oh, adanya? kalau sejenis peanut butter sih pasti enak banget lah ya. Oh iya ya. Nah itu bisa dapatnya di mana nih? Ada di Coba mana? kamu Google sendiri pasti banyak deh. Soalnya gitu ya? Kemang itu biasanya menjadi pusat orang-orang yang suka makan sehat. Ya nggak sih? Bener. Nanti kalau beli jangan lupa temennya kan ada 2. Oh iya. Belinya 3 ya. Tolong ya. Tenang, kalau hanya itu aja sih masih bisa lah. Di Ya bisnis kan? ya.